Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami sampaikan beriring doa. Semoga kita senantiasa masih dalam lindungan Allah, taufik serta hidayah Allah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan hormat kepada Bapak Kiai Bilal selaku tokoh masyarakat di Desa Pesanan. Tidak ada tujuan lain, kami hanya menjalankan tugas dan amanah dari pihak kampus yang telah kami jalani di kampus guna untuk meneliti dengan judul skripsi kami ialah pandangan Kiai Pesantren atau tokoh masyarakat terhadap praktek perkawinan endogami, studi kasus di Desa Pesanan. Nanti kami ada beberapa wawancara yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Kiai Bilal guna untuk menjawab apa yang telah kami wawancarai nanti. Bisa kita mulai Pak dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama, pengasuh di pondok pesantren ini ada berapa? Pengasuh ada satu Ya. cuma di bawahnya itu ya terbentuk kepala lembaga. Ya. Terus pengasuh sekarang generasi yang keberapa sampai yang termasuk Generasi kedua. Sudah generasi yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya, berapa banyak keluarga pengasuh yang menikah dengan kerabat sendiri? Artinya dalam perindugannya, pernikahan perindugannya. Sepengetahuan lah. Kalau dari saudara sendiri itu cuma satu orang. Cuma satu Iya, orang. Iya. Kalau keluarga yang lain seperti ya sepupu dan seterusnya dia lumayan banyak. Lumayan banyak. Tapi di dalam pernikahan endogami ini kayaknya sudah marak di Pulau Madura. Lumayan kalau Lumayan. mulai gimana? Bahkan sampai dijuluki dengan adat di Pulau Madura. Bisa jadi. Ya. Terus yang keempat Pak di sini Pak Kiai, apakah pernikahan endogami di pesantren ini dipengaruhi kesukuan keluarga? Artinya di dalam pesantren, di dalam pernikahan endogami ini di pesantren ini apakah dipengaruhi kesukuannya? Dipengaruhi kesukaannya khususnya? Kesukuan dari antara lain semisal kalian keluarga Pak Kiai kesukuannya Bani siapa gitu. Oh iya. Apakah itu dipengaruhi ketika kita itu menjalani dari pernikahan endogami dengan Bani siapa lah gitu. Iya. Ya seperti ini. Kalau memang keluarga saya ini ya memang dari sejak dulu sih. Dari mbak-mbak atau sesepuh lah. Memang ya seperti ini perkawinannya. Lebih banyak yang endogami lah. Endogami. Endogami. Alasannya Pak, alasannya terkait masalah ini kok bisa terpengaruh? Ya kalau alasannya sih karena memang sudut pandang dari keluarga itu ya salah satunya yang memang tujuannya ya biar tidak putus antara keluarga yang A dan B. Lebih mendekat, Lebih dekat lagi ya. lebih mempererat dalam saudara. Jadi ya bisa diterima. Terus yang kelima, apakah pernikahan endogami di kalangan keluarga pengasuh merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sekedar dianjurkan saja? Kalau diwajibkan ya tidak. Ya tidak. Cuma ya memang yang kembali pada yang barusan. Ya, memang ketika dipikir-pikir ya juga masuk sih. Artinya niatnya itu ya memang biar tidak putus lebih dekat lagi. Ketika jadi iya bukan wajib ketika sepupu kawinkan dengan sepupu yang lebih jauh lagi dua buku ya bahasanya dua buku. Iya. Itu dikawinkan dengan dua buku ataupun ilah itulah. Pokok yang terkait dengan endogami. Iya. Pada intinya ya bukan wajib ya. Bukan wajib. Tapi kalau kebanyakan dianjurkan. Kalau wajib
jadi harus gitu. Nah, harus. Yang jelas kenyataannya di sini kan masih banyak juga yang udah ikut kami. Cuman dianjurkan solusi dari Biasanya sih khusus pertama kali itu biasanya kan dibisiki oleh keluarga gitu, biasanya seperti itu. dikasih arahan Iya. Bisa dilanjut di sini pertanyaan yang ke 6. Silakan. Apa tujuan dilakukannya nikah endogami di pesantren? Tujuannya Ya tujuannya tiada lain ya biar tambah dekat. Artinya tidak putus antara nasab kita gitu. dengan nasab-nasab yang lain lah Iya. gitu. Dari keterangan tadi Pak disampaikan, selain itu ada mungkin Kalau selain itu dari tentang masalah tujuan dilakukannya pernikahan. iya. Masalahnya begini. Selain untuk apa ya? Menambah lebih erat lagi persaudaraan. Ya juga antara menjaga, biasanya kan anak mantu itu kan beda. Diambil mantu oleh orang lain atau diambil mantu oleh saudaranya sendiri, itu beda. Artinya tanggung jawabnya untuk menjaga ataupun mendidik itu beda. Lebih serius ya oleh saudara sendiri. Artinya di dalam pernikahan tersebut lebih lebih condong ketika mengambil di dalam anak menantu tersebut lebih terpengaruh lah mungkin. Iya. Tidak hanya seperti pernikahan biasa. Iya, biasanya kalau pernikahan sendiri itu kan seakan-akan ya formalitas kan. Biasanya kan waktu iya Pak, masih Pak ada acara Pak? Oh, ada jarak. Iya. Nah, biasanya kan begini. Kalau di pernikahan itu biasanya kan ada serah terima itu kan iya. antara yang laki mempelai putra dan putri. Biasanya kan ada bahasa diserahkan. Anggaplah anak sendiri. Biasanya kalau bukan kerabat ya hanya bahasa tok itu. Bahasa tok. Iya. Bahasa tok. Tapi kalau saudara ya karena memang saudara, apalagi mantunya adalah ponakannya sendiri, itu kan lebih bertanggung jawab ya. Iya. Terus ini kami lanjut dari pertanyaan yang ke-7. Apakah pernikahan endogami ini merupakan perjodohan atau kemauan dari masing-masing calon pasangan? Ya, itu 50-50. Ya ada juga yang memang dibisiki ternyata ya cocok. Ada yang juga ya memang ya kemauannya sendiri. Suka sama suka lah. Sendiri atau juga ya nggak saudara ada. Iya. Pada intinya 50-50 lah menurut Iya. sampai ini. Terus kami lanjut dari pertanyaan yang ke 8. Apakah dalam pelaksanaan pernikahan endogami ini ada pola penyatuan kekerabatan yang harus dipatuhi? Artinya yang dimaksud pertanyaan di sini, apakah ketika bani ini harus wajib mengikuti sesepuh-sesepuh dulu? Oh, enggak ada seperti itu. Ya cuma ya sama sebenarnya seperti yang tadi. Awalnya untuk pernikahan endogami itu ya berawal dari ya dibisiki. Iya. Itu tuh. Terus intinya ada ketika pola penyatuan kekerabatan yang harus dipatuhi ini tidak semuanya lah. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Takutnya kalau di era Madura ini ya mayoritasnya takut ada pola peraturan sendiri lah dari segi keluarga masing-masing. Kan kebanyakan ada, pokoknya kamu jangan sampai keluar dari keluarga itu, harus kalau mau menikah sama saudara sana gitu. Biasanya seperti itu. Tidak harus dipatuhi. Iya. Terus 9, apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini bagi hubungan kedua keluarga? Dampaknya artinya apakah ketika nanti pernikahan endogami ini dilakukan oleh si A ataupun si B antara mempelai, apakah nanti ketika sudah menjalin dalam 1 bulan, apakah si A ini seorang mempelai laki-laki ini akan menjadi hubungan
timbulnya pernikahan endogami ini akan ada dampak positifnya. Kalau dampak positifnya Seperti halnya dijadikan pendamping ataupun guna untuk meneruskan dari sebagian lembaga ataupun gimana gitu dampaknya. ya dampaknya ya seperti itu. Kalau dampak ke antara kekeluargaan yaitu kembali yang tadi itu ya sama sih, lebih bertanggung jawab gitu. Karena rasa empati terhadap keluarga itu kan lebih besar daripada orang-orang yang lain yang gak ada nasa. Tapi paling banyak ya mungkin dampaknya sudah positif lah. Iya positif, iya. Terus yang 11 ini karena pertanyaan yang 10 sama dengan yang di atas, kami baca 11 saja. Apakah pernah ada kejadian dalam penolakan salah satu pihak untuk menikahi kerabat sendiri? Mungkin Gimana? pernah terjadi dari 11. Apakah pernah ada kejadian penolakan salah satu pihak untuk Penolakan menikahi kerabat dekat? Penolakan Dari sang melakukan endogami, apakah ketika si A tersebut dijodohkan di situ, mungkin ada penolakan dari segi keluarga yang si B? enggak ada. Ya cuma kadang sih masalahnya ada penolakan, cuma permasalahannya itu penolakan bukan dari permasalahan endogaminya. Kadang itu bahasanya orang Madura itu kan kental dengan apa ya, adat. Kalau adat orang dulu itu biasanya kan bahasa apa, kalau bahasa Indonya belum paham. Itu bahasa Madura itu saling bunting lah gitu. Saling bunting. Itu biasanya kan kalau saudara sudah ada salah satu saudara ada yang sudah nikah dengan saudaranya, terus pas yang saudaranya si putri itu laki dan yang dari laki itu perempuan, pas terus mau digawinkan, itu namanya saling bunting. Kata bahasanya Madura gitu. Adat Maduranya seperti Saling itu ya. bunting. Saling bunting itu bahaya katanya. Makanya itu kalau seperti itu biasanya banyak yang melarang gitu, yang melarang. Saling bunting. Saling bunting itu maksudnya permasalahannya bukan endogaminya tapi saling buntingnya. Saling bunting itu yang ada penolakan ketika ada penolakan. karena nanti ketika diteruskan Iya. ada permasalahan. Kalau masalah endogaminya ya lebih banyak yang lebih setuju gitu. Lebih setuju. Iya, lebih setuju. Iya. Iya. Tapi menurut adat ya bagaimana kata Kalau sampai sampean terjadi ya seperti itu banyak yang melarang. Iya. Terus yang ke-12, apa tujuan dilakukan nikah endogami kalangan keluarga sendiri pesantren? Tujuannya? Maksudnya Tujuan dilakukannya nikah endogami ini. Tujuannya dilakukan pernikahan endogami. Iya. Ya seperti tadi. Tidak jauh dari itu jawabannya. Ya, Iya. jawaban yang di atas. Untuk mempererat dari juga hubungan lebih serius untuk yang mendidik atau bertanggung jawab untuk menjaga lah anak mantu. Ya. Terus di sini yang ke-13, apa penyebab keluarga ini melakukan pernikahan endogami? Penyebab. Iya, penyebabnya ya seperti tadi. Biasanya kan karena saking estoh saudara dengan saudara, biasanya kan dia tidak nikahkan dengan anak saya. Iya. Lebih Itu penyebabnya seperti itu. Antara sesepuh. Terus yang ke-15, dari segi medis pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan berisiko menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu seperti hanya gangguan genetik. Lalu bagaimana pendapat Pak Yai tersebut tentang masalah ini dari segi medisnya ketika nanti sudah melakukan pernikahan endogami antara dua belah pihak tersebut, nanti apakah ada segi medisnya dari keturunan, apakah ada risiko cacat lah. Kalau dari pendapat saya sendiri sih sebenarnya, kalau pendapat seperti itu, kalau memang terbukti itu adalah hasil peneliti dari tim medis seperti itu, ya kita iya saja. Cuma kalau menurut saya
itu kan hasil riset seperti itu dari medis, itu kan bukan sebuah kebenaran mutlak lah. Iya. Dan kenyataannya dari keluarga saya sendiri itu tidak ada yang terjadi Iya. dari dulu. Iya. Iya. Jadi saya ya gimana ya, mau Tidak mau pernah. percaya, Iya. mau tidak percaya ya takut tersinggung Nah. gitu ya. Ya seperti itu. Mungkin dari sini menurut sampean lah, Iya. apa, dari segi medisnya tersebut tidak ada lah gitu. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Bahkan itu sebenarnya sudah apa, pernikahan endogami itu yang memang diterapkan oleh Nabi dulu antara Siti siapa putrinya Siti Fatimah ya. Iya. Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali Sayyidina kan sepupu Ali. ya, Iya. endogami. Iya. Terus kita lanjut yang ke-16, selain dari segi medis, hubungan kedua keluarga juga sangat rentan terkena konflik. Lalu bagaimana kedua keluarga mengolah di dalam konflik tersebut? Ya kalau masalah hal seperti itu antara endogami entah yang enggak endogami itu sebenarnya sama sih. Kalau masalah konflik itu ya tergantung orangnya, tergantung orang tuanya. Yang penting orang tua si putri dengan orang tua yang putra itu ya harus benar-benar apa namanya ya, Memberi arahan pemimpin. iya yang benar gitu, yang benar-benar bijak gitu. Artinya kalau masalah keluargaan itu kayak memang rentan, dikit-dikit kan ada masalah gitu, dikit-dikit ada masalah. Ya harus dewasa, benar-benar dewasa untuk menyikapi hal itu. Nah, ketika ya terus Ya artinya ketika ada permasalahan ya harus duduk bersama gitu. Awalnya ya antara anak dengan anaknya harus diberi arahan. jangan Iya. arahan. Nah setelah tidak bisa dari itu ya antara sepuh itu harus duduk bersama. Gitu. Kita rembuk bersama. Iya, rembuk bersama, sama-sama untuk memperbaiki anak-anak. Yang mempunyai konflik di dalam hubungan tersebut. Berarti Sebenarnya ya iya sama berarti tidak ada bedanya kalau masalah berbicara tentang masalah konflik ya endogami entah tidak endogami sama ya. dalam mengatasi Iya. segala konflik tersebut. Iya. Kita lanjut terus yang ke-17, Pak Kiai. Di sini apakah dalam pelaksanaan nikah endogami ini kedua belah pihak mempertimbangkan mudarat yang mungkin timbul dari segi medis dan juga sosial? Tidak ada karena memang keluarga kami lah contohnya keluarga kami. Iya. Itu nggak begitu percaya lah tentang hal-hal masalah itu enggak. Iya. Jadi pertimbangan hal seperti itu enggak ada. Artinya banyak Iya, ketika sudah ada bisikan antara saudara dengan saudara untuk menyatukan anaknya, ya sudah lebih banyak yang setuju. Gitu. Iya. Terus di sini yang 18, menurut pendapat Pak Kiai, apakah sebaiknya tradisi menikah dengan kerabat ini tetap dilanjutkan? Kalau secara Kalau saya sendiri ya memang lebih condong lebih setuju ya endogami. Iya. Tapi kalau sudah tidak ada jalan untuk endogami ya terserah. Yang penting calonnya itu dipandang baik seperti halnya yang yang diarahkan oleh kita gitu kan. Ya alasan 4 itu ya. siap. Terus di sini Pak lanjut yang ke-19 ya. Kalau Pak Kiai punya dalil nanti ya nggak apa-apa kita lontarkan Pak untuk menambahkan dari sisi pertanyaan kami. Kalau nggak punya nggak apa-apa, nanti saya cari kepada para tokoh masyarakat yang kami wawancarai. Apakah ada dalil nakli yang mendasari pelaksanaan nikah? Kalau dalil itu saya lebih apa namanya ya, kisah antara Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali itu sudah menjadi dalil untuk saya. Iya. Itu toh. Di Al-Quran juga Iya. ada kan? Memang dalam apa penjelasan sebagian kitab-kitab fikih itu ya memang kurang baik juga ada yang berpendapat seperti itu. Karena apa? Alasannya kalau endogami itu
kurang gairah syahwatnya gitu. Kenyataannya kalau keluarga saya sendiri itu ya syahwat-syahwat. Buktinya kan kan anaknya banyak, ada yang sampai 12. Ayah saya saja dengan ibu saya itu termasuk ponakan sepupu. Artinya ibu saya itu seharusnya kalau dilihat dari nasabnya itu manggil paman ke bapak saya. Iya. Buktinya saudara saya sampai udah berapa ya? 9. Iya, 9. Cuma 35. Iya. Terus yang ke-20, bagaimana runtutan dalam pelaksanaan dari persiapan hingga pelaksanaan pernikahan? Apakah ada yang berbeda dengan pelaksanaan masyarakat atau umumnya? Runtutan pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan iya, kalau nanti ketika sudah jadi gitu. Iya. Di dalam adatnya. Ya kalau masalah runtutan pelaksanaan ini sama seperti halnya adat-adat yang ada di sini lah. Selaber. Yang pertama dari bisa diurut Pak. Kalau pertama itu biasanya kan itu wine bahasanya apa namanya? Sepoe. Sepoen. Lagunya berdereng masuk boleh. Dahuluin orang lain. Makanya dikasih anu lah gitu. Dipesan. Setelah itu ya dikasih apa itu? Certacer. Nah setelah itu ya lanjut ke pelaminan. Iya. Certacer, main. Iya. Pokok sama halnya dengan tidak ada sama. bedanya dengan pernikahan yang lain. Iya sama. Mungkin dari 20 pertanyaan tadi bisa menambah dari apa yang telah kami teliti Pak. Ya banyak terima kasih khususnya Bapak Hilal. Apabila ada kesalahan dari pertanyaan-pertanyaan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga manfaat semua. Amin. Cukup dari kami Pak Hilal untuk menyingkati waktu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.